Rumah besar itu berdiri megah di atas tanah perumahan elit di pinggiran kota. Halaman luasnya rapi, dipenuhi taman dan pohon-pohon yang sejuk dipandang. Tapi bagi Nadia, rumah itu tidak pernah benar-benar terasa seperti rumah. Sudah 3 minggu sejak ia dan suaminya, Rico, pindah ke rumah ayah Rico setelah ibu mertuanya meninggal dunia. Alasan klasik, menemani sang ayah agar tidak kesepian. Namun kenyataannya, justru Nadialah yang semakin merasa sendiri. Rico sibuk bekerja, sering pulang larut malam, bahkan kadang tak menyentuhnya berhari-hari. Sementara pria yang kini menjadi mertuanya itu, Pak Raka, terlalu tenang, terlalu dingin, dan terlalu menggoda untuk ukuran seorang duda usia 52 tahun. Suatu sore Nadia sedang merapihkan peralatan dapur. Ia hanya mengenakan kaos longgar dan celana pendek selutut. Cukup santai karena berpikir hanya ada dirinya di rumah. Tapi suara batuk pelan dari arah dapur mengejutkannya. "Aduh, maaf Nadia, aku nggak sengaja masuk," kata Pak Raka. Nadia menoleh cepat. Lelaki itu berdiri di ambang pintu dapur, mengenakan kaos hitam dan celana training. Tubuhnya masih terlihat tegap. Matanya tajam, wajahnya maskulin dengan kerutan-kerutan dewasa yang entah mengapa justru terlihat menarik. Nadia salah tingkah. Celana pendeknya terasa seperti terlalu pendek. Tapi Pak Raka hanya tersenyum dan berjalan ke kulkas. "Rico belum pulang ya?" tanyanya sambil menuang air ke gelas. "Belum, Pak. Biasanya malam." Pak Raka menatap Nadia sebentar. "Kalau kamu bosan, temani saya sore ini. Di taman belakang ya, saya mau memangkas bunga. Daripada sendirian di kamar." Nadia hanya bisa mengangguk. Ada sesuatu dalam caranya berbicara. Lembut, tenang, tapi mengandung aura dominan yang entah kenapa membuat jantungnya berdebar. Sore itu mereka berdua duduk di taman. Pak Raka membuka baju luarnya karena gerah. Kaos dalam yang menempel memperlihatkan dadanya yang bidang dan lengannya yang penuh urat. Obrolan mereka ringan, tapi ada ketegangan aneh di udara. Sesekali tangan mereka bersentuhan saat mengambil cangkir teh. Tatapan mata mereka mulai bertahan lebih lama dari seharusnya. Dan saat angin sore meniup rambut Nadia, membuat lehernya terbuka sebagian, Pak Raka terlihat mematung. Pandangan itu tajam dan dalam. Nadia bisa merasakannya, dan ia tidak menghindar. "Aku kira kamu akan seperti menantu yang manja dan sensitif," gumam Pak Raka sambil menyesup tehnya. Dan ternyata, Nadia membalas dengan suara rendah. "Seorang perempuan dewasa yang kesepian." Nadia menelan ludah. Detak jantungnya kacau. Ia tahu ini bukan obrolan biasa. Dan dalam hening beberapa detik setelahnya, mereka hanya saling menatap dan semua dimulai dari sana. Getaran di ujung dapur. Malam turun dengan pelan. Rumah itu hanya diterangi lampu temaram dari ruang makan dan dapur. Rico belum pulang, seperti biasa. Dan Nadia memilih menghabiskan waktu di dapur, membuat teh hangat, sambil membuka kancing atas piyamanya karena gerah. Udara malam itu lembab. Suara detik jam dinding terdengar pelan, berpadu dengan suara detak jantung Nadia yang entah kenapa semakin tak beraturan. Sejak sore tadi, tatapan mata mertuanya masih terus terbayang, tatapan yang membuat tubuhnya panas di dalam. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat dari lorong gelap. "Nadia!" Suara berat itu terdengar dari belakang. Nadia menoleh. Pak Raka berdiri di ambang dapur, hanya mengenakan celana panjang tidur dan kaos tipis yang memperlihatkan dadanya yang basah oleh keringat. Matanya langsung menatap leher dan dada Nadia yang terbuka sedikit. "Bikin teh juga?" tanya Nadia gugup, tangannya gemetar memegang cangkir. Pak Raka mendekat, sangat dekat. Tangannya terulur mengambil cangkir di tangan Nadia, tapi tangannya sengaja menyentuh jemari Nadia lebih lama. Listrik kecil menjalar. "Maaf," katanya pelan, namun ia tidak menarik tangannya. Sebaliknya ia justru memegangi jemari Nadia erat. "Ayah, jangan," bisik Nadia lemah, tapi tubuhnya tak bergerak menjauh. "Ayah," suara Pak Raka serak, "aku laki-laki, dan kamu
kamu terlalu cantik untuk dibiarkan sendirian seperti ini." Tangannya kini menyentuh lengan Nadia, perlahan turun ke pinggang, jarak tubuh mereka sudah sangat dekat. Nafas mereka nyaris bersatu. Satu tangan Pak Raka kini menyusup ke belakang menekan punggung Nadia mendekat. Bibir mereka hanya berjarak sedikit sentimeter. "Ayah, ini salah," ucap Nadia pelan, tapi suara itu hampir seperti erangan. Lalu tanpa peringatan, bibir Pak Raka mencium leher Nadia. Hangat, basah, menggigit perlahan. Nadia menegang, tapi tidak menolak. Sebaliknya, tubuhnya melengkung, membiarkan ciuman itu turun ke bahunya. Tangan besar pria itu kini menyusup ke belakang piyama, menyentuh kulit Nadia langsung. "Tubuhmu menggoda sekali, Nak," desisnya penuh nafsu. Dan Nadia, entah karena rasa kesepian, marah, atau gairah yang menumpuk terlalu lama, membiarkan semua terjadi. Bahkan saat Pak Raka mendorongnya pelan ke meja dapur, membuka kancing piyama satu demi satu, Nadia hanya memejam dan menggigit bibir. Desahannya mulai terdengar. Pak Raka menjelajahi tubuhnya dengan tangan dan mulut. Di atas meja dapur, tubuh Nadia tergeletak dalam posisi pasrah, dibelai, disentuh, dan dikuasai oleh lelaki yang seharusnya ia panggil ayah. Suara gesekan kain, nafas memburu, dan desahan pelan memenuhi ruangan. Puncaknya pecah saat Pak Raka menyandarkan tubuhnya ke tubuh Nadia yang gemetar, keduanya tenggelam dalam keintiman terlarang yang terlalu panas untuk dihentikan. Setelah itu, Nadia hanya terdiam. Bibirnya masih merah, lehernya penuh jejak. Pak Raka mencium dahinya dan berkata pelan, "Kita tidak boleh jatuh terlalu dalam." Tapi keduanya tahu, mereka sudah tenggelam. Ketagihan terlarang. Sudah 3 hari sejak kejadian itu di dapur. Tapi sensasi sentuhan itu masih melekat jelas di kulit Nadia. Lehernya kadang terasa panas sendiri jika mengingat bagaimana Pak Raka mencumbunya, menyentuh setiap jengkal tubuhnya dengan cara yang tak pernah ia rasakan, bahkan dari Riko. Yang lebih gila, malam itu bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Ketagihan. Siang itu Riko bekerja seperti biasa. Rumah kembali sepi. Hanya suara kipas angin yang menderu pelan. Nadia sedang melipat baju di kamar, mengenakan tank top tipis tanpa bra dan celana pendek satin yang naik ke paha. Pintu terbuka. Pak Raka berdiri di ambang pintu kamar, menatap tubuh Nadia dari ujung kaki sampai dada yang naik turun pelan. Kenapa nggak dikunci? Suaranya rendah dan tajam. Nadia pura-pura cuek, tapi dalam hatinya bergetar. Biarin, toh cuma ada ayah di rumah. Langkah kaki itu mendekat, perlahan, penuh kendali. Nadia tidak menoleh, tapi bisa merasakan nafas berat Pak Raka di belakang tengkuknya. "Jangan main-main, Nadia. Aku ini pria, bukan patung." "Lalu, kalau aku memang ingin dimainkan?" balas Nadia setengah menantang. Dan itu meledakkan segalanya. Pak Raka menarik tubuh Nadia berdiri dan menempelkan tubuhnya ke dinding. Tangannya meremas bokong Nadia dari belakang dengan keras, bibirnya mencium leher, lalu naik ke telinga. Nadia mengerang pelan, tubuhnya meleleh dalam pelukan itu. Tank topnya ditarik ke atas dan terlepas begitu saja. Dada Nadia kini telanjang penuh di depan mata pria yang lebih tua itu. Bukannya malu, ia justru mencengkeram leher Pak Raka, menariknya agar bibir mereka bertemu. Ciuman mereka basah, liar, dan penuh nafsu yang tak ditahan. "Kalau aku hamil, siapa yang tanggung jawab?" bisik Nadia sambil terkekeh. Pak Raka menatapnya dalam. "Aku akan menikmatinya." Mereka melakukannya di atas ranjang Nadia sendiri, di kasur tempat biasanya ia tidur dengan suaminya. Tapi kali ini, tubuhnya dikuasai pria yang lebih berpengalaman, lebih dominan, dan lebih menggairahkan. Setiap gerakan, setiap cumbuan, setiap erangan, semuanya membuat Nadia merasa hidup kembali. Desahan mereka mengisi ruangan. Kasur berderik kencang.
Nadia menggigit bibirnya sendiri agar tidak terlalu keras mengerang. Tapi suara itu tetap lolos. Ia menjerit pelan saat klimaks menyapunya, lebih kuat dari sebelumnya. Dan saat semuanya selesai, Nadia terbaring lemas. Pak Raka membelai rambutnya. "Aku gila. Kamu juga gila," ucapnya pelan. "Tapi aku belum puas," jawab Nadia menoleh dengan mata penuh api. "Besok siang, Riko dinas ke Bandung. Rumah ini milik kita lagi." Dan mereka tahu, ini bukan hanya perselingkuhan. Ini adalah candu. Ranjang istri, ranjang ayah. Hari itu, tepat jam 10 pagi, Riko sudah berangkat ke Bandung untuk dinas luar kota. Nadia hanya melambaikan tangan dari teras, tersenyum manis, seolah semuanya biasa. Tapi tubuhnya sudah mulai panas sejak subuh. Dan hanya berselang 20 menit setelah mobil Riko keluar pagar, Pak Raka sudah berdiri di depan pintu kamar Nadia, tanpa mengetuk. Ia masuk pelan, Nadia sudah menunggunya. Ia tidak mengenakan apapun kecuali jubah mandi tipis yang hanya diikat satu simpul di pinggang. Begitu matanya bertemu mata Pak Raka, jubah itu dilepaskannya perlahan, menjatuhkannya ke lantai. Tanpa kata, tanpa basa-basi. "Pakai kamarnya Riko?" tanya Pak Raka, suaranya dalam dan penuh aura dominasi. Nadia hanya menganggukkan, sekalian menghina, lebih dalam, bisiknya. Pak Raka mengangkat tubuh Nadia seperti boneka ringan dan membawanya ke kamar utama. Ranjang besar itu masih rapi, belum disentuh sejak Riko pergi. Tapi mereka akan mengubah segalanya di atas kasur itu. Nadia dibaringkan telanjang, tubuhnya dipandangi sepuasnya. Pak Raka menanggalkan pakaiannya sendiri dan memanjat naik, seperti hewan buas yang kelaparan. Cumbuan mereka liar. Tidak lagi sekadar foreplay, tapi eksplorasi penuh nafsu. Nadia menggigit bahu mertuanya, mencakar punggungnya, melenguh keras tanpa kontrol. "Cepat! Jangan manja!" teriaknya dengan napas memburu. Pak Raka menyambar kedua pergelangan tangannya dan menekannya ke atas kepala. Tubuhnya kini menindih penuh. "Masih berani memerintah aku?" desisnya. Dan tanpa aba-aba, ia menghujam dengan keras. Nadia menjerit panjang. Tubuhnya melengkung hebat. Ranjang berguncang, kasur berderit, bantal jatuh ke lantai. Mereka seperti dua orang kesurupan, tak lagi malu, tak lagi peduli dosa. Mereka berganti posisi, dari depan, belakang, duduk di cermin lemari, hingga ke lantai. Nadia ditarik rambutnya, didorong menempel ke dinding dan ditahan di posisi menggoda. Setiap gerakan penuh gairah, penuh hukuman, penuh pelampiasan. "Lihat wajahmu, basah, penuh dosa," desis Pak Raka sambil menarik wajah Nadia menghadap cermin lemari. "Lihat ini ayah, ini wajah menantu yang ketagihan," balas Nadia, menjulurkan lidahnya dan menjilat lehernya sendiri di depan pantulan cermin. Mereka orgasme berkali-kali. Tubuh mereka sudah basah oleh keringat dan napas mereka nyaris putus. Tapi seperti orang kesetanan, mereka terus melakukannya tanpa lelah, tanpa berhenti, seperti pasangan sah yang mengisi malam pertama. Hingga akhirnya, ketika siang sudah hampir menyentuh jam 1, mereka terkapar di ranjang itu, dengan spray acak-acakan dan aroma bercampur keringat, gairah, dan aroma tubuh yang tak bisa dibohongi. Pak Raka mencium bibir Nadia sambil tertawa kecil. "Sudah nak, hari ini kamu resmi, jadi milik ayah sepenuhnya." Nadia membalas dengan senyum licik. "Besok sore, aku akan siap lagi, tapi jangan lewatkan satu bagian pun dari tubuhku." Dan di luar sana, tetangga sempat melihat mobil Riko pergi. Tapi tak ada yang tahu bahwa di balik tembok rumah yang sepi itu sedang berlangsung hubungan terlarang paling panas yang pernah ada antara menantu dan ayah mertuanya sendiri. Permainan bahaya. Jam 4:30 sore.
Nadia hanya mengenakan daster tipis tembus pandang, tanpa dalaman, sambil berdiri di dapur memotong buah. Rambutnya digelung asal-asalan, tatapannya tajam ke arah jendela belakang, menunggu seseorang. Pak Raka datang dari arah belakang rumah. Kausnya sudah basah oleh keringat karena habis menyiram taman. Begitu melihat Nadia dari belakang membungkuk di meja dapur, ia langsung berhenti melangkah. Punggung Nadia terlihat jelas dari balik kain tipis itu. Lengkung pinggulnya naik ke atas, menggoda seperti hadiah terbungkus transparan. "Sedang cari masalah ya kamu?" Suara berat Pak Raka membisik dari belakang. Nadia menoleh dengan senyum menggoda. "Aku lapar, tapi bukan buah yang aku mau." Tanpa menunggu lagi, Pak Raka langsung mendekapnya dari belakang. Tangannya menyusup ke dalam daster. Nadia mendesah keras, tubuhnya langsung panas. "Ada pembantu di atas," desis Pak Raka. Nadia menoleh cepat. "Berani?" Senyum mereka sama-sama gila, nafas sama-sama memburu. Tangan Pak Raka kini menjambak rambut Nadia pelan, membuat kepalanya miring ke samping, sementara bibirnya menghisap leher menantunya dengan kasar. Nadia menggeliat, tubuhnya ditekan ke meja, dasternya ditarik ke atas, dan tanpa foreplay panjang, mereka melakukannya di dapur. Nadia bersandar di meja dapur, tubuhnya digerakkan keras dari belakang. Suara kulit saling membentur, desahan, hingga piring di meja bergeser keras, tapi itu tidak menghentikan mereka. "Kalau dia dengar?" tanya Pak Raka sambil menghentak keras. Biar tahu aku menantu terpanas yang ayah punya," jerit Nadia dengan gila. Keringat bercucuran, nafas terputus-putus, dan di saat-saat puncak, suara langkah kaki terdengar menuruni tangga. Langkah pembantu rumah. Mereka panik, tapi juga ketagihan. Alih-alih berhenti, Pak Raka justru mendorong Nadia berdiri dan membawanya cepat ke ruang laundry, yang kecil dan sempit. Mereka melanjutkan di sana. Berdiri, tubuh saling bertumbuk di antara tumpukan baju kotor. Nafas mereka tak bisa disembunyikan, tapi mereka justru menahan erangan sambil saling menatap di cermin kecil yang tergantung di dinding. "Lihat mata kamu, ketagihan seperti pelacur yang haus," bisik Pak Raka sambil mencengkram leher Nadia pelan, dan Nadia hanya menjawab dengan klimaks panjang. Tubuhnya bergetar, tangannya menggenggam erat pinggang pria itu, dan bibirnya menggigit bahu Pak Raka hingga hampir berdarah. Setelahnya, mereka duduk di lantai ruang laundry, telanjang, kehabisan nafas, masih tertawa pelan di antara nafsu yang belum padam sepenuhnya. "Suatu hari, kita pasti ketahuan," bisik Nadia. "Tapi sebelum itu," Pak Raka menatap matanya. "Sebelum itu, kita habiskan semua tubuh ini sampai kamu nggak bisa jalan." Nadia mencium bibirnya lagi. "Besok, aku akan pakai lingerie marah." Dan permainan berbahaya itu baru saja dimulai. Rekaman rahasia. Pagi itu, Nadia keluar kamar dengan langkah menggoda. Ia hanya mengenakan rob tidur tipus warna merah yang nyaris transparan. Saat Pak Raka melihatnya dari ruang keluarga, matanya langsung menyipit. "Kamu cari mati?" tanya Pak Raka sambil menyesap kopinya. Nadia naik ke sofa dan duduk menyilangkan kaki, memperlihatkan pahanya yang mulus. Mungkin. Atau mungkin aku cuma cari sensasi baru." Pak Raka menatapnya lama. Nadia tahu, pria itu sudah semakin terikat pada tubuh dan keberaniannya. "Aku punya sesuatu," ucap Pak Raka, matanya menyala nakal. Ia bangkit, berjalan ke kamarnya, lalu kembali membawa sebuah benda kecil. Kamera mini wifi berukuran koin. Nadia langsung menegang. "Kamu mau?" "Semuanya," bisik Pak Raka. "Aku ingin lihat kamu dari layar malam-malam. Ingin putar lagi desahanmu, geliatmu, tangismu saat klimaks." Nadia tersenyum, tapi tubuhnya merinding. Fantasi itu memicu sisi liarnya. 1 jam kemudian, mereka sudah di kamar utama. Pak Raka memasang kamera kecil itu di ujung rak buku. Nyaris tak terlihat.
Satu lagi ditempel di atas lemari menghadap ranjang dari sudut tinggi. Nadia duduk di tepi ranjang. Kini sudah mengenakan lingerie hitam jaring yang menonjolkan seluruh bentuk tubuhnya. Ia melirik kamera lalu bertanya, "Kalau nanti kamu tonton ulang, kamu mau lihat aku seperti apa?" Pak Raka mendekat dan membisikkan, "Aku mau lihat kamu dijilat dari kaki sampai leher. Lalu kamu minta lebih." Dan permainan dimulai. Segala aksi direkam. Dari ciuman awal yang brutal, saat Nadia menindih tubuh pria itu menjilat turun dari dada hingga perut, sambil menatap kamera langsung. "Aku istri orang, tapi lihat aku sekarang. Dipakai ayah mertuaku sendiri, dan aku nikmatin semuanya." Mereka berganti posisi dari posisi klasik ke berbagai gaya liar. Di atas ranjang, bersandar di meja rias, bahkan saat Nadia menungging di depan kamera dengan bokong terbuka, membiarkan Pak Raka mendekat dari belakang sambil menarik rambutnya ke belakang. "Lihat wajahku, rekam aku merintih, rekam semuanya. Aku mau kau nonton sambil ingat rasa tubuhku." Mereka klimaks bersamaan, tapi Pak Raka terus bergerak. Kameranya tetap menyala. Bahkan setelah sesi panas selesai, mereka masih saling menyentuh, saling berbicara cabul, dan tertawa dalam dosa. Malamnya, Pak Raka memutar ulang rekaman itu diam-diam di kamar. Nadia mengintip dari pintu dan tersenyum puas melihat pria itu menyentuh dirinya sendiri sambil menonton tubuhnya di layar. Permainan mereka naik level. Dan kamera itu tidak akan berhenti merekam. Mereka kini tak sekedar berselingkuh. Mereka menciptakan koleksi dosa pribadi yang bisa memusnahkan keluarga jika jatuh ke tangan yang salah. Tangan yang salah. Sudah seminggu sejak Pak Raka memasang kamera kecil di kamar utama. Setiap sesi panas dengan Nadia kini direkam dengan rapi. Bahkan mereka mulai menikmati sensasi dilihat ulang, seolah menghidupkan kembali hasrat itu kapanpun mereka mau. Hingga suatu hari, hal tak terduga terjadi. Siang itu, Pak Raka memindahkan semua video ke laptop pribadinya dan menyimpannya dalam folder tersembunyi. Tapi karena terburu-buru, saat Nadia memanggil dari bawah, laptop itu tertinggal dalam keadaan standby, tak terkunci. Yang tak mereka tahu, Tio, anak pembantu yang suka main ke rumah, masuk diam-diam ke kamar Pak Raka sambil mencari game. Ia penasaran karena melihat laptop menyala. Bocah SMA itu membuka tab yang masih aktif, dan yang muncul di layar, video berdurasi panjang berjudul Kamar N, saat Nadia dijilat di atas ranjang oleh pria yang jauh lebih tua. Kamera dari sudut atas memperlihatkan wajah, tubuh, dan suara mereka. Suara rintihan Nadia terdengar jelas. "Ayah, kerasin lagi, oh Tuhan." Tio menahan napas, tapi bukannya menutup, ia malah mengirim video itu ke ponselnya diam-diam, lalu kabur keluar rumah dengan wajah pucat, bercampur nafsu dan kebingungan. Sore harinya Nadia duduk di kamar, baru selesai mandi. Ponselnya berbunyi. Nomor tak dikenal mengirim pesan. SMS, "Hai Tante Nadia. Cakep juga kalau dijilap begitu ya. Mau aku share ke grup SMA?" Nadia langsung pucat, tangannya gemetar. Pak Raka masuk. Nadia menunjukkan isi pesan itu tanpa suara. Wajah lelaki itu mengeras, rahangnya mengencang. "Siapa anjing ini?" desisnya. Bocah, pembantu kita," jawab Nadia hampir tak bersuara. Malamnya mereka duduk berdua dalam ruang kerja. Pak Raka mematikan semua lampu, hanya satu layar laptop menyala menampilkan IP address asing yang sudah pernah mengakses kamera. Nadia menggigit bibir, tubuhnya gemetar, tapi bukan karena gairah, karena ketakutan. "Kita harus ambil kendali," ucap Pak Raka dengan dingin. "Tapi, kalau video itu bocor?" "Aku nggak akan biarkan," jawabnya. Lalu pria itu menatap Nadia. Matanya kembali berubah dari marah jadi menyala. "Atau kita mainkan dia,"
Uji seberapa jauh bocah itu berani. Kalau dia suka nonton, kenapa tidak kasih dia tontonan? Langsung. Nadia menoleh dengan kaget, tapi tatapan Pak Raka serius. "Kamu mau? Aku goda dia?" bisik Nadia perlahan, jantungnya berdegup kencang. Kalau kita mainkan dengan benar, dia yang akan tunduk, bukan kita yang diperas. Dan permainan berbahaya itu pun masuk ke babak baru antara balas dendam, manipulasi, dan hasrat liar yang makin tak punya kendali. Permainan dimulai. Tio tidak datang ke rumah selama 2 hari. Pesan terakhir darinya hanya berbunyi, "Aku gak bisa tidur mikirin itu semua, tapi aku juga gak bisa berhenti." Nadia tersenyum kecil saat membacanya. Tapi Pak Raka tidak serileks itu. Ia duduk di ruang kerja, melihat ke layar laptop, mencatat semua aktivitas digital Tio yang masih bisa ia pantau. Jejak IP address, penyimpanan file, bahkan browser history. "Kita harus pastikan video itu tidak jatuh ke orang lain," kata Pak Raka dingin. "Dan kalau dia sudah terlalu berani?" tanya Nadia. "Kita buat dia tunduk." Hari ketiga, Tio kembali muncul. Nadia membukakan pintu, mengenakan setelan biasa. Tidak menggoda, tidak terbuka. Justru itu yang membuat bocah itu makin gugup. Karena kini dia sadar, ini bukan lagi tentang fantasi, tapi permainan nyata. Pak Raka sudah menunggu di ruang tengah. "Tio, duduk." Nada suaranya bukan lagi nada tuan rumah, tapi seperti interrogator. Tio duduk perlahan, tak berani menatap langsung. "Kamu menyimpan video itu, benar?" Tio mengangguk pelan. "Kamu juga kirim ke siapapun?" "Enggak, Pak. Demi Tuhan. Saya panik. Tapi saya juga..." Nadia menyela lembut. "Kamu juga penasaran kan rasanya jadi bagian dari permainan ini?" Tio tak menjawab, tapi wajahnya memerah. Pak Raka menatapnya dalam, lalu berkata, "Baik, kamu akan tetap pegang videonya, tapi kamu juga akan terlibat sesuai aturan kami." Tio mengernyit bingung. "Aturan apa?" "Kamu akan jadi mata dan telinga kami. Kami sedang menghadapi sesuatu yang lebih besar dari sekedar perselingkuhan. Ada hal lain yang kamu belum tahu." Nadia menoleh dengan pandangan seolah semuanya sudah dirancang jauh sebelumnya. Ia tersenyum simpul. "Kamu akan tahu sebentar lagi. Tapi ingat satu hal, Tio. Sekali kamu ingkar, video itu akan jadi bumerang buatmu sendiri. Kamu bukan cuma pegang rahasia kami juga pegang lehermu." Bayangan dalam diam. Sejak malam itu, Tio tak lagi sama. Wajahnya masih polos seperti anak SMA, tapi pikirannya sekarang penuh konflik. Rasa bersalah, penasaran, takut. Dan entah kenapa, ketagihan akan ketegangan yang terus mengintainya. Pak Raka memberinya ponsel baru, hanya untuk komunikasi kita. Jangan pakai nomor ini untuk hal lain. Aktif hanya saat kami perintahkan. Di dalam ponsel itu sudah terinstal aplikasi tersembunyi, rekam otomatis, akses kamera jarak jauh, dan sistem enkripsi pesan. Tugas pertama Tio, mengamati Riko, suami Nadia. "Dia berubah akhir-akhir ini," ujar Nadia sambil menatap langit-langit kamar. "Lebih sering pulang malam, dan kalau pulang seperti menyembunyikan sesuatu." Pak Raka menambahkan, "Kami curiga bukan hanya kamu yang memegang rahasia itu. Bisa jadi dia juga punya sesuatu yang lebih bahaya dari rekaman itu." Tetapi dia mengunduh kamera tersembunyi itu. Bahkan mungkin satu di antara mereka yang memiliki kiriman dari server luar negeri. Tapi dia mengunduh kamera tersembunyi itu. Bahkan mungkin satu di antara mereka yang memiliki kiriman dari server luar negeri. Tolong uangkan di sana tapi, uangkan di sana tapi. Tio mulai diam-diam mengawasi. Ia pura-pura datang ke rumah sepulang sekolah, bantu ibunya, tapi sembari memasang kamera mikro kecil di pot bunga teras dan satu lagi di garasi.
Ia juga mencuri waktu saat Riko sedang mandi untuk mengakses laptop kerja milik Riko. Tapi, disinilah semuanya mulai ganjil. Di dalam laptop Riko, ada folder tersembunyi, terproteksi, tapi dengan sedikit keberuntungan dan bantuan aplikasi dari Pak Raka, Tio berhasil membukanya. Di dalamnya, folder berjudul Sakura Asset, beberapa dokumen laporan keuangan, dan video singkat wajah Nadia. Tapi bukan dari rekaman tersembunyi, melainkan dari kamera tersembunyi lain. Tio gemetar. Riko sudah memata-matai istrinya sendiri. Bahkan mungkin jauh sebelum hubungan Nadia dan mertuanya dimulai. Dan lebih gila lagi, salah satu video yang diunggah memiliki ID akses dari server luar negeri. Pak, saya rasa kita semua sedang dalam bahaya, ujar Tio malam itu, nafasnya berat saat menelpon Pak Raka. Ketagihan dalam bayang-bayang. Hari-hari Tio tak lagi normal. Ia mulai sulit membedakan. Apakah ia masih anak SMA yang lugu? Atau kini telah menjadi bagian dari permainan yang lebih besar dan lebih gelap? Tiap malam, ia membuka rekaman dari kamera tersembunyi yang ia pasang sendiri. Bukan lagi karena tugas, bukan lagi karena diminta Pak Raka, tapi karena ia ingin. Ia mulai mengamati gerakan Nadia dengan detail. Cara dia menyisir rambut, cara dia menatap kosong ke arah jendela saat Riko tak pulang, bahkan cara dia bicara pelan di telepon yang entah dengan siapa. Gila, dia seperti aktris dalam film rahasia yang hanya aku yang menonton. Gumam Tio, jantungnya berdetak cepat. Ia mulai menyimpan file sendiri, menamai tiap video, bahkan membuat catatan kecil. Nadia, ekspresi sedih jam 21.14. Atau Nadia senyum sendiri habis mandi. Tapi itu belum cukup. Tio mulai datang diam-diam ke rumah saat kosong. Sekali waktu, ia masuk lewat pintu belakang. Ia tahu kodenya. Ia tahu pola alarmnya. Ia tahu Nadia sedang pergi. Ia masuk ke kamar Nadia, menghirup sisa parfum di bantalnya, menyentuh kain daster yang tergantung di balik pintu. Ia tahu ini salah, tapi rasanya benar. Terlalu benar. Ketagihan itu bukan lagi pada tubuh Nadia, tapi pada rasa kuasa. Ia bukan lagi bocah yang dituntun. Ia kini merasa ia yang mengendalikan semuanya. Sampai suatu malam, semuanya berubah. Tio pulang ke rumah, membuka laptopnya, dan melihat notifikasi baru dari kamera garasi. Gerakan terdeteksi. 1948 WIB. Ia klik. Gambarnya kabur, tapi jelas. Seseorang sedang mencabut kamera yang ia pasang. Dan di layar, terlihat sepatu pria. Itu bukan Pak Raka. Itu bukan Riko. Dan jelas, bukan orang dalam keluarga. Wajah Tio pucat. Ketagihannya berubah jadi paranoia. Siapa lagi yang tahu semua ini? Dan seberapa lama mereka sudah memata-matai balik aku? Tangan yang tak terlihat. Tio sekarang tahu kekuatan barunya. Informasi, akses, diam-diam melihat. Itu membuatnya merasa seperti Tuhan dalam dunia kecil yang ia ciptakan sendiri. Ia mulai mencoba bereksperimen, mengatur Nadia tanpa dia sadari. Langkah pertama, tes kecil. Suatu malam, Tio mengirimkan paket tanpa nama ke rumah Nadia. Isinya sebuah parfum lama yang dulu sering dipakai Nadia saat awal pernikahan, yang kini sudah tidak ia gunakan lagi. Tak ada surat, tak ada penjelasan,
hanya parfum. Ia ingin tahu apa reaksi Nadia saat menerimanya. Keesokan harinya, lewat kamera ruang tamu, Tio melihat Nadia membuka paket itu. Wajahnya bingung. Ia membaui parfum itu. Lalu, dia tersenyum samar. Dan esok malamnya, Nadia memakai parfum itu lagi. Dia nurut. Tio berbisik sendiri, napasnya berat, tanpa tahu siapa yang mengatur. Dan itu nikmat. Langkah kedua, uji mental. Tio mencetak 1 lembar foto. Foto dari rekaman lama, Nadia dan Pak Raka. Hanya siluet dari bayangan malam. Dikirimkan dalam amplop hitam ke kamar Nadia. Beberapa hari kemudian, lewat kamera tersembunyi, Tio melihat Nadia gelisah. Dia memeriksa pintu. Dia menutup gorden rapat. Bahkan menangis pelang di malam hari. Tapi yang paling mengejutkan, dia tidak cerita ke siapapun. Nadia mulai takut, tapi tak tahu dari mana datangnya. Dan Tio menyukainya. Langkah ketiga, arahan langsung tanpa suara. Tio menempel 1 stiker kecil berisi QR code di kaca kamar mandi Nadia. Saat dipindai, QR itu menampilkan pesan anonim. Pakai daster ungu malam ini. Duduk di dekat jendela. Sendiri. Aku hanya ingin melihatmu dari jauh. Tio ingin tahu, sampai sejauh mana Nadia akan patuh, bahkan tanpa tahu siapa yang mengendalikannya. Dan malam itu, Nadia benar-benar memakai daster ungu. Ia duduk tenang di dekat jendela, menatap kosong keluar rumah, seolah tahu ada yang melihat. Tio menonton dari balik layar. Jantungnya berdetak keras, tapi mulutnya tersenyum kecil. Kau milikku sekarang, Nadia, bahkan tanpa kau sadari. Jerat yang menjerat balik. Tapi, apa Nadia benar-benar tidak tahu? Atau ia hanya pura-pura patuh, sambil merencanakan sesuatu? Dan bagaimana dengan Pak Raka? Apakah ia benar-benar membiarkan Tio bermain sejauh ini? Atau ia hanya menunggu momen untuk menjebaknya balik? Mata yang terbuka. Malam itu berbeda. Tio menerima pesan dari nomor tak dikenal. Hanya 1 kalimat. Datang ke rumah Nadia jam 10 malam. Sendirian. Jangan tanya apapun. Tanpa pikir panjang, Tio pergi. Jalanan sepi, rumah gelap, tapi pintu belakang tidak dikunci. Ia masuk, semua hening. Sampai terdengar suara lembut, Nadia. Kau datang juga, anak kecil yang ingin jadi Tuhan. Tio menatapnya. Nadia memakai gaun tipis berwarna hitam. Ia tersenyum, tapi matanya penuh rahasia. Kau pikir kau mengaturku ya? Dengan kamera-kamera bodoh itu? Kau pikir aku tak tahu sejak awal? Tio terdiam. Keringat dingin mengalir. Tangannya gemetar tapi tak bisa mundur. Semua rekamanmu, semua perintahmu, aku biarkan. Karena aku penasaran, sejauh apa anak sepertimu bisa bertindak gila. Nadia melangkah pelan mendekat. Tapi kemudian, pintu kamar terbuka. Pak Raka berdiri diam, membawa tablet. Di layar, semua rekaman Tio dari hari pertama. Kau pikir hanya kau yang bisa mengintai, Tio? Kau pikir kau cerdas? Tidak, kami yang membuatmu merasa bisa menguasai. Tio mundur, bingung, lemas. Ini jebakan? Pak Raka tersenyum. Bukan jebakan, ini pelajaran. Nadia menambahkan, kau dipakai, dipancing, dijadikan alat. Tapi ternyata kau juga ketagihan. Tiba-tiba, layar besar di ruang tamu menyala. Semua rekaman Tio diputar, dan seseorang lain menyaksikannya dari kamera tersembunyi di rumah Tio sendiri. Selamat datang di permainan sebenarnya, Tio.
ucap Pak Raka. Permainan yang bahkan kau tak tahu sudah dimulai dari awal. Tio tak pernah kembali ke sekolah. Namanya lenyap, rumahnya kosong. Nadia dan Pak Raka, mereka pindah kota atau mungkin hanya berpindah panggung untuk mencari pemain baru yang cukup naif dan cukup gila untuk jadi boneka mereka selanjutnya. Dan kamera-kamera itu masih menyala. Permainan belum berakhir, hanya berganti korban. Dan disinilah semuanya berakhir. Sebuah kisah yang bermula dari ketertarikan terlarang berubah menjadi permainan rahasia yang semakin liar dan berbahaya. Tio yang awalnya merasa mengendalikan, kini justru menjadi tawanan dari obsesinya sendiri. Sementara Nadia, yang terlihat lemah di awal, berubah menjadi sosok paling dingin dan penuh perhitungan. Rekaman tersembunyi, ancaman dari luar, permainan psikologis, semuanya menelan moral, keluarga, dan rasa bersalah. Kadang, batas antara cinta dan kehancuran sangat tipis. Dan ketika rahasia terlalu lama disembunyikan, satu celah kecil saja cukup untuk menghancurkan semuanya. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Kalau kamu suka cerita penuh konflik, rahasia, dan ketegangan emosional seperti ini, jangan lupa like, pin, subscribe, nyalakan notifikasimu, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Kita jumpa lagi di cerita berikutnya. Yang pasti lebih dalam, lebih gelap, dan lebih mengguncangkan. Sampai jumpa.